Mari kita lanjutkan. Pada sesi sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana untuk mengolah data pada Microsoft Access, kita membuat query-query. Suatu query kita buat dengan mengklik tombol New, kemudian kita memilih yang sudah kita lakukan tadi dengan menggunakan Simple Query Wizard. Sesungguhnya suatu query juga dapat dibuat dengan memilih tombol Design View seperti ini. Kemudian kita pilih tabel yang akan menjadi sumber dari query yang akan kita buat, atau query yang juga akan menjadi sumber dari query yang akan kita buat. Namun, bagaimanapun cara kita membuat query, apakah dengan menggunakan bantuan wizard atau dengan langsung membuatnya pada tampilan desain, kita setiap saat dapat mengedit query yang sudah kita buat, yaitu dengan mengklik pada desain dengan memilih query yang akan kita edit. Seperti ini. Pada sesi ini, kita tidak akan membuat query dari awal, tetapi kita akan memfokuskan diri untuk melihat fungsi-fungsi dari Microsoft Access dalam pengolahan data keuangan. Nah, fungsi pertama, sebagaimana yang sudah kita lihat pada sesi kedua, adalah fungsi query untuk menyusun statistik data yang kita inginkan. Fungsi kedua dari query adalah sebagaimana yang diperlihatkan pada query 1 memo ini, yaitu untuk melihat apakah terdapat duplikasi atau gap atas data yang kita miliki. Nah, di sini kita mengambil dari tabel jurnal neraca feed nomor memo. Kemudian atas feed nomor memo ini juga kita melakukan manipulasi, yaitu kita buat feed baru untuk menentukan jenis dari nomor memo yang kita miliki dengan mengambil 2 digit dari sebelah kiri atau 3 digit dari sebelah kiri, tergantung jenis nomor memonya. Nah, hasilnya kita grupkan. Jenis ini menjadi kriteria untuk menggrupkan query kita. Nah, hasilnya kemudian menjadi sumber dari report yang kita buat, yaitu untuk daftar memo ini. Kita bisa melihat tampilannya sebagai berikut. Di sini kita tambahkan pada daftar memo kita jurnal atau nomor urut dari yang seharusnya. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa melihat apakah terjadi duplikasi atau gap dari nomor memo yang kita miliki. Sampai dengan halaman pertama 154 sama, tetapi mulai halaman kedua kita melihat ternyata ada nomor memo yang duplikat, yaitu nomor memo 161. Demikian seterusnya kita bisa melihat apakah terjadi duplikasi atau gap pada data yang kita miliki. Berikutnya fungsi query selanjutnya adalah untuk menambahkan atau untuk melakukan stratifikasi atas data-data kita. Nah, caranya misalkan kita lakukan stratifikasi atas data jurnal menurut bulan transaksinya. Pertama, kita buat suatu feed baru, feed bulan, dengan cara menerapkan fungsi mon atas feed tanggal. Kemudian feed bulan, angka bulan ini menjadi kriteria untuk pengelompokan. Kemudian atas kode jurnal kita lakukan penghitungan sehingga kita memiliki suatu query hasilnya yang menunjukkan angka bulan dengan jumlah transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Kemudian stratifikasi ini kita lanjutkan pada query berikutnya dengan cara terhadap angka bulan yang sudah kita miliki tadi, kita terapkan fungsi month name sehingga kita juga memiliki selain angka bulan juga nama bulannya. Nah, hasil query ini dapat menjadi bahan untuk menyusun report sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan melihat fungsi query berikutnya, yaitu untuk melengkapi data yang kita miliki sebagaimana yang dilakukan pada 4 query ini, yaitu masing-masing 2 query untuk jurnal neraca dan jurnal realisasi. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada jurnal
baru neraca ini, misalnya tampilan jurnal kita sekarang sudah sangat informatif karena kita tidak hanya diberikan data-data kode jurnal, tetapi juga interpretasi dari kode-kode tersebut atau makna dari kode-kode tersebut. Selain itu juga kita bisa menambahkan keterangan atau jumlah dari debit dan kredit untuk setiap jurnal, sehingga kita bisa mengecek apakah setiap jurnal sudah seimbang debit dan kreditnya. Sebagaimana yang kita lihat di sini untuk jurnal kedua dan ketiga, jurnalnya tidak seimbang, debit dan kreditnya terpisah pada jurnal yang terpisah. Selanjutnya, fungsi query berikutnya adalah untuk meringkas data sebagaimana yang kita lakukan pada A1 dan A2 neraca saldo ini. Kita lihat hasilnya pada neraca saldo, kita akan memiliki suatu report neraca saldo yang sudah sangat ringkas. Tidak lagi berdasarkan rekening rincian, tetapi berdasarkan rekening jenis yang kita buat melalui dua query, A1 dan A2 neraca saldo. Ini yang kalau kita masuk sedikit ke dalamnya, rekening jenis ini kita peroleh dengan memanipulasi, yaitu menggabungkan feed rubrik dan feed rincian. Tetapi atas feed rincian kita tidak ambil semua digitnya, tetapi hanya 4 digit dari 15 digit yang ada. Itu kita buat rekening jenis. Hasilnya sebagaimana yang kita lihat tadi. Nah, berikutnya suatu query juga dapat kita lengkapi dengan data-data sebagaimana yang diperlihatkan pada form buku besar berikut. Nah, pada form buku besar ini hampir sama dengan neraca saldo, namun kita tidak hanya menampilkan saldo berdasarkan rekening jenis, tetapi juga berdasarkan rekening rinciannya. Nah, misalkan kita klik pada rekening jenis 4109, kemudian kita pilih filter by selection, maka kita akan melihat selain neraca saldo, selain saldo sebagaimana yang tercantum pada neraca saldo, kita juga melihat saldo-saldo per rekening rinciannya. Terakhir, suatu query dapat kita gunakan untuk menyusun suatu laporan yang biasa disusun oleh pemerintah daerah, yaitu laporan yang menggabungkan antara informasi satuan kerja dan pertanggungjawaban anggaran masing-masing satuan kerja tersebut, sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Namun pada laporan ini kita tidak merinci berdasarkan rekening rincian anggarannya, sebagaimana yang biasa dibuat pada pemerintah daerah, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu per rekening jenisnya, sehingga yang disajikan lebih ringkas. Demikian penjelasan tentang fungsi dari query-query untuk pengolahan dan penganalisisan dalam Microsoft Access. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya menjalankan CD tutorial ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada kesempatan yang lain.